Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Dafawi Digdo bersama dengan rekan saya yaitu Farel Pradipta dan Muhammad Dorudin Zangki akan memaparkan pelajaran metode studi Islam tentang aspek mistisisme atau disebut dengan aspek tasawuf. Sejak awal peradabannya Islam, manusia senantiasa didorong oleh hasrat mendalam untuk memahami hakikat eksistensi dan menjalin hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau realitas absolut. Pencarian makna ini tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan formal, tapi juga menambah ke dalam dimensi batiniah yang lebih personal dan mendalam. Salah satu jalur paling kuno dan universal dalam pencarian spiritual ini dikenal sebagai mistisisme. Perumusan masalahnya ialah, apa definisi dari mistisisme itu sendiri? Bagaimana mistisisme dalam Islam dan apa saja ajaran mistisisme dalam Islam? Bagaimana mistisisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar? Tujuan membahas ini adalah untuk mengetahui dan memahami definisi dari mistisisme itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami ilmu mistisisme dalam Islam dan ajarannya. Yang ketiga, untuk membahas mistisisme dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya yakni definisi mistisisme. Mistisisme berasal dari kata mistik, berasal dari bahasa Yunani yakni maitikos, yang artinya rahasia atau geng, atau serba rahasia, ataupun tersembunyi, gelap, ataupun terselubung dalam kekelaman. Di dalam Islam, mistisisme sering disebut dengan tasawuf. Oleh kaum orientalis barat, mistisisme disebut dengan sufisme. Sebutan itu digunakan untuk menyebut mistisisme Islam. Bisa dikatakan juga bahwa mistisisme merupakan pendekatan spiritual dan juga non-diskursif kepada persekutuan jiwa dengan Allah, atau apa saja yang dipandang sebagai realitas sentral alam. Kemudian ajaran mistisisme di dalam Islam, yakni yang pertama ada akidah dan juga yang kedua ada ajaran ketuhanan. Akidah, menurut istilah, akidah merupakan perkara yang dibenarkan oleh hati, jiwa yang menjadi tentram karenanya, sehingga menyaji suatu kenyataan yang kokoh. Dan juga akidah merupakan keyakinan dalam hati yang dapat mendatangkan jiwa dan tidak adanya keraguan. Hal itu merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kita sebagai umat Islam itu harus memiliki akidah yang lurus, yang benar, dan mengetahui siapa Tuhan kita yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Kemudian ajaran mistisisme dalam Islam yang kedua yakni adalah ajaran ketuhanan. Bisa dikatakan bahwa manusia memang bisa saja mempercayai keberadaan Tuhan yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini. Tapi hal itu bisa juga hanya berdasarkan pikirannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bukan hanya sebatas pikiran saja memahami konsep teori tentang Tuhan. Akan tetapi kita harus meyakini bahwasanya di dalam hati ini dan juga di dalam keimanan kita beriman kepada Allah dan meyakini bahwasanya Tuhan kita itu ada. Selanjutnya, mistisisme di dalam kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah modernisasi ini, mistisisme masih berkembang dan juga bertahan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat ini, keberadaan mistisisme tumbuh sebagai hal-hal yang tidak tabu, terlebih di kalangan pedesaan yang umumnya masih mempercayai keberadaan paranormal dan juga dukun. Nah, jadi di kalangan masyarakat banyak sekali yang masih mempercayai tentang adanya dukun, tentang santet dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk dalam aspek mistisisme.
aspek spiritualitas. Nah, inilah yang harus kita luruskan terkait tentang perkembangan mistisisme yang ke arah negatif di kalangan masyarakat. Baik, selanjutnya ada. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hal-hal yang termasuk dalam mistisisme ini seperti ilmu gaib dan tahayul. Ilmu gaib ini yang dimaksud dengan mempercayai kekuatan-kekuatan yang diduga berasal dari alam gaib yang tidak dapat diamati oleh manusia sembarangan. Jadi ilmu-ilmu gaib ini tidak bisa dirasakan atau tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang, hanya orang tertentu saja yang bisa menguasai ilmu-ilmu gaib tersebut. Dan pada tempat-tempat tertentu masih terdapat keberadaan ilmu gaib yang masih sangat mempengaruhi masyarakat. Jadi ilmu gaib ini bisa saja mempengaruhi masyarakat dalam bentuk positif maupun negatif. Kemudian ada kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tentang definisi mistisisme dalam Islam dan mistisisme dalam kehidupan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa mistisisme adalah sebuah paham atau keyakinan yang berpusat pada hal-hal rahasia atau tersembunyi dan seringkali tidak dapat dijangkau oleh akal sehat manusia. Dan esensinya adalah upaya mencapai pengalaman spiritual mendalam atau penyatuan dengan kekuatan tertinggi seperti Tuhan. Mungkin sekian dari kelompok 8 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.